Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini perkenalkan dulu ya, nama ibu adalah Eisur Amanah Astinia, atau kalian bisa panggil ibu dengan sebutan Ibu Eis. Dan pada hari ini ibu akan menjelaskan materi mengenai gerhana matahari. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang akan kita lakukan pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang akan ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian di kemudian hari. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik anak-anak, sebelumnya ibu akan menanyakan sesuatu. Apakah pada hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, jika tidak ada yang tidak hadir, baik kita langsung saja untuk materi mengenai gerhana matahari. Sebelumnya ibu ingin menanyakan sesuatu nih ke kalian. Kalian pernah melihat gerhana matahari entah di rumah kalian ataupun di lingkungan kalian? Nah, jika kalian pernah melihat gerhana matahari, apakah kalian melihat gerhana matahari itu menggunakan kacamata atau dengan mata telanjang? Nah, sebaiknya ya, ibu akan menceritakan sesuatu ya, ataupun akan menjelaskan mengenai kenapa kita harus menggunakan kacamata khusus untuk melihat gerhana matahari. Karena dengan kita menggunakan kacamata khusus, maka mata kita tuh akan terlindung dari cahaya dari gerhana matahari sendiri. Karena cahaya yang atau radiasi yang ditimbulkan oleh gerhana matahari tersebut akan menyebabkan kerusakan pada mata kita, sehingga bisa akan menjadi kebutaan gitu ya. Makanya sebaiknya jika anak-anak atau kalian semua ingin melihat gerhana matahari, sebaiknya menggunakan kacamata khusus terlebih dahulu agar mata kita tuh tidak rusak ya, apalagi sampai buta. Oke anak-anak. Nah, di sini ibu akan memberikan contoh ya untuk gerhana matahari sendiri. Ini bisa dilihat di gambarnya. Ini adalah contoh untuk gerhana matahari. Nah, seperti yang kita tahu, gerhana matahari itu apa ya kira-kira? Dari pengertiannya, proses terjadinya, dan juga jenis-jenisnya. Yuk, pertama kita bahas dari pengertiannya. Nah, pengertian gerhana matahari sendiri adalah peristiwa tertutupnya matahari oleh bulan yang mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari sampai ke bumi. Nah, gerhana matahari ini mengakibatkan keadaan pada siang hari menjadi gelap. Sebelumnya, biasanya kan kalau misalkan kita ada di siang hari karena ada matahari, maka keadaan kita akan cerah gitu ya. Tapi karena timbulnya gerhana matahari ini, maka yang tadinya siang hari akan seakan-akan itu adalah malam hari karena matahari tertutupi oleh bulan. Nah, gerhana matahari sendiri itu dapat terjadi jika matahari, bulan, dan bumi ada dalam satu garis lurus. Nah, satu garis lurus inilah yang dinamakan atau yang bisa kita sebut dengan gerhana matahari. Karena cahaya matahari itu tertutup oleh bulan dan mengakibatkan gelapnya gitu ya di bumi sendiri. Selanjutnya ibu akan membahas mengenai proses terjadinya gerhana matahari yang sudah saya katakan ya tadi, bahwa proses terjadinya gerhana matahari itu adalah ketika matahari, bulan, dan juga bumi berada dalam satu garis lurus yang mengakibatkan cahaya matahari tertutupi oleh bulan sehingga tidak sampai ke bumi dan mengakibatkan gerhana matahari. Nah, tadi yang sudah saya katakan itu juga karena apa? Karena bulan itu lebih kecil, jadi bayangan bulan itu dapat melindungi cahaya matahari seluruhnya, sebab bulan yang berjarak rata-rata 3.804.000 km dari bumi lebih dekat daripada matahari yang memiliki jarak rata-rata 149.680 juta kilometer. Nah, selanjutnya ibu akan bahas nih mengenai jenis-jenis dari jenis-jenis dari gerhana matahari. Nah, sehubungan dengan terjadinya gerhana matahari, dapat kita simpulkan ya bahwa terjadinya gerhana matahari sendiri karena adanya cahaya matahari yang tertutupi oleh bulan. Nah, dalam gerhana matahari sendiri juga ada yang namanya daerah umbra ataupun penumbra. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa yang namanya daerah umbra ataupun daerah penumbra? Nah, kalau nggak tahu ibu akan jelaskan ya anak-anak. Daerah umbra sendiri adalah daerah di bumi yang menerima bayangan dari inti bulan. Sedangkan daerah ini itu biasanya itu akan menjadi gelap gitu ya. Dan daerah penumbra atau
bisa kita sebut dengan daerah yang satunya lagi ya. Daerah penumbra ini adalah daerah bayangan kubur bulan atau bayangan kabur bulan. Nah, daerah ini biasanya lebih terang dibandingkan daerah umbra. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas mengenai 3 jenis dari gerhana matahari. Yang pertama itu ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total ini sangat jarang sekali gitu ya kita temukan, karena biasanya gerhana matahari total ini akan terjadi selama 18 bulan sekali. Jadi itu sangat jarang sekali kita temui. Maka dari itu ketika ada gerhana matahari total, maka seluruhnya itu akan menantikan. Nah, selama gerhana matahari total ini terjadi, bulan akan melemparkan bayangan umbra ke permukaan bumi. Bayangan itu akan menutupi sepertiga dari seluruh planet hanya dalam beberapa jam. Jika berada di lokasi yang tepat, kita bisa menyaksikan cakram matahari menyusut menjadi bulan sabit saat bayangan gelap bulan tersebut menyerbu ke arah matahari. Nah, gerhana matahari total biasanya berlangsung dalam waktu 7 menit 31 detik. Jadi itu sangat singkat ya anak-anak. Jadi biasanya itu banyak para ahli yang menantikan ini karena hanya terjadi itu 18 bulan sekali dan juga hanya terjadi dalam beberapa menit saja. Nah, selain itu Ibu akan menjelaskan jenis yang kedua dari gerhana matahari, yaitu ada gerhana matahari sebagian atau parsial. Nah, gerhana matahari sebagian atau parsial ini terjadi ketika piringan bulan itu menutupi hanya sebagian dari piringan matahari, sehingga sebagian matahari akan tetap terlihat selama gerhana tadi. Jadi terbentuklah namanya bulan parsial, atau bisa kita sebut dengan kayak bulan sabit ya. Sebenarnya ini bukan bulan, maksudnya gerhana matahari parsial, oke? Nah, oleh karena itu bisa kita sebut dengan gerhana matahari sebagian atau parsial ya. Bisa kita lihat di gambar. Ini ada contoh gambarnya ketika piringan bulan itu menutupi hanya sebagian dari piringan matahari. Jadilah terjadinya gerhana matahari sebagian atau parsial. Dan selanjutnya itu adalah yang ketiga, ada gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini adalah peristiwa yang langka ya dan juga menakjubkan, karena di sini itu matahari dan bulan itu menunjukkan kecantikan yang luar biasa dari gerhana matahari cincin ini. Dan biasanya gerhana matahari cincin dan juga gerhana matahari total ini memiliki kesamaan. Dan kenapa bisa sama ya? Atau kenapa bisa sama gitu ya, dari gambarnya bisa kita lihat itu hampir sama dengan gerhana matahari total. Nah, bedanya bulan hanya terlihat lebih kecil untuk menutupi piringan matahari sepenuhnya. Sesuai namanya, kita akan melihat bentuk seperti cincin, makanya disebut sebagai gerhana matahari cincin. Nah, durasi untuk gerhana matahari cincin ini adalah sekitar 12 menit 30 detik, hampir sama dengan gerhana matahari total, namun di sini adalah lebih lama dikit gitu ya, yaitu sekitar 12 menit itu. Dan ternyata ada jenis gerhana matahari yang keempat gitu ya, tapi ini sangat jarang terjadi gitu, karena hanya 5% gerhana matahari ini akan terjadi gitu ya di bumi. Dan namanya adalah gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida ini adalah gerhana yang ada di satu titik terlihat seperti gerhana total, namun di titik yang lainnya akan terlihat seperti gerhana matahari cincin, atau bisa kita sebut adalah gabungan dari gerhana matahari cincin dan juga gerhana matahari total ya. Dan biasanya gerhana matahari hibrida ini akan dimulai sebagai gerhana matahari cincin terlebih dahulu karena ujung umbra itu tidak terlalu dekat dengan bumi. Lalu kemudian gerhana matahari ini akan berubah menjadi gerhana matahari total ketika sudah menjauh gitu dari bumi. Nah, yang sudah Ibu Guru bilang ya, kalau misalkan gerhana matahari hibrida ini akan sangat sulit kita temukan gitu ya di bumi, karena hanya 5% gitu dari seluruhnya, dari seluruh gerhana matahari yang bisa terjadi di bumi, dan sangat langka gitu ya. Jadi makanya sangat ditunggu-tunggu sekali ketika ada gerhana matahari hibrida ini akan terjadi gitu. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya, dan ini akan dikumpulkan minggu depan ketika ada pertemuan bersama Ibu kembali. Dan tugasnya itu adalah kalian harus membuat clipping mengenai gerhana matahari, dan di situ dicantumkan
nama kelas serta di dalamnya itu terdapat pengertian, proses terjadinya, terus jenis-jenisnya, dan juga mengapa kita harus menggunakan kacamata ketika sedang melihat gerhana matahari. Nah, mungkin segitu ya anak-anak. Untuk dari clippingnya sendiri, kalian harus mencantumkan gambar-gambarnya agar lebih menarik, oke? Dan juga bisa menjadikan tambahan nilai buat kalian. Tugas ini dikerjakan secara individu dan akan dikumpulkan ke guru itu pada minggu depan. Mungkin sekian ya pembelajaran pada hari ini yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dan kita akan membahas mengenai gerhana bulan. Oke? Pelajari terlebih dahulu bagaimana pengertiannya, proses terjadinya, dan juga jenis-jenis dari gerhana bulan sendiri. Baik, terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.